Masih di 103,8 New Radio, ini baru radio. Kita lanjut lagi ya Newers, sore ini ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Pak Arahman Pane, SSTP MAP, dan juga Bang Paul Rizal dari Jelajah Komunitas Medan. Halo, mana nih suaranya? Masih semangat dong nemenin Yuna ngobrol? Masih semangat. Masih semangat dong ya. Aku senang banget karena sore ini ada yang nemenin ngobrol. Karena biasanya nih Pak, Bang ya, aku tuh kalau siaran sendirian doang, ngobrolnya sendiri. Jadi ini senang ditemenin. Terus obrolannya juga seru karena ini melibatkan masyarakat Kota Medan secara keseluruhan. Ya kan, apalagi khususnya buat masyarakat Kota Medan yang juga pelaku UMKM. Kita tahu banyak banget pelaku UMKM yang bermunculan, apalagi di zaman digitalisasi seperti sekarang ya. Dia nggak mesti bisa sewa lapak untuk jualan, secara online aja sekarang udah bisa. Iya kan, semakin minim juga modalnya untuk nggak ngeluarin sewa tempat, ya kan. Pasarnya lebih luas lagi dia pasarnya. Betul, dan iya pasarnya nggak hanya untuk orang Medan aja jadinya, lebih luas se-Sumatera Utara bisa, Indonesia, luar negeri bisa. Iya, bahkan sampai ke luar negeri, ya kan. Nah, tapi ya Newers, kalau ngomongin tentang inovasi-inovasi buat kamu yang pelaku UMKM, pasti salah satunya kan kita butuh foto produk yang bikin orang tuh tertarik. Yang menarik itu seperti apa? Nah, di sini Bang Paul dari Jelajah Komunitas akan sedikit ngebantuin ya, ngasih tahu ke Newers tips untuk ngambil foto yang baik untuk produk tuh gimana. Tapi sabar dulu, aku pengen kepo juga tentang Jelajah Komunitas ini. Yang terlibat tuh ada berapa orang sih di Jelajah Komunitas? Ya, yang terlibat tuh kami tuh ada 4 orang. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi itu semua fotografer atau macam-macam? Jadi ada yang bantuin nanti editing. Oke. Ada yang nanti yang bagian untuk menyusunnya, ngajarin nyusun. Bagaimana peletakan posisi aksesorisnya estetik gitu ya. Iya. Oke. Jadi ada yang ngajarin untuk fotonya gitu. Masing-masing sudah ada tugasnya. Oke. Nah, untuk yang editing itu biasanya kan butuh aplikasi-aplikasi tertentu. Itu apakah akan diajarin secara mendalam atau gimana? Nah, ini kelebihan dari kita pakai lighting tuh. Foto itu kan bisa lebih tajam, dan bagaimana supaya editing itu hanya 10% dari 100% yang kita harapkan. Oke, dalam artian ya effortless lah ya. Jadi walaupun mungkin si Newers yang juga pelaku UMKM ini punya skill editing yang minim, tapi dengan pelatihan lewat fotografer yang skillful, bisa ngebikin hasil foto yang tajam, yang menarik juga ya. Iya, benar. Jadi bukan hanya karena tajamnya, jadi komposisi itu yang paling utama sebenarnya. Komposisinya itu ya. Itu yang dari daya tarik. Yang kedua, karena kan banyak aksesoris. Kadang orang lupa gitu. Inti dari yang difoto tuh apa? Sebuah minuman, jangan sampai nanti aksesorisnya terfoto. Oh iya, fokusnya di mana? Fokusnya di mana? Gitu. Oke. Jadi itu juga mesti diperhatikan. Nah, itulah tadi gunanya di garis grid tadi yang ada di handphone. Oh iya, benar-benar. Aku jarang lagi merhatiin itu. Ya karena aku juga bukan fotografer ya. Jadi asal jepret. Oh ini kelihatan bagus. Cahayanya oke, udah. Langsung post. Dari sini aku jadi dapat ilmunya deh. Oh gitu ya, komposisinya itu juga perlu diperhatikan ya. Iya, benar. Oke. Tapi kalau untuk kolaborasi gitu ada nggak sih dari Jelajah Komunitas ini berkolaborasi dengan KOL mungkin atau dengan komunitas lain? Sampai sekarang ini belum ada, tapi kemungkinan ada nanti. Kedepannya mungkin ada nanti. Mungkin bersama New Radio ya. Boleh. Langsung coloknya di sini ya si Yuna ya. Boleh, langsung dijawab boleh. Oke, diingat ya Newers ya. Kalau kedepannya ternyata tidak jadi kerjasama dengan New Radio, kita tanya ini kenapa nggak jadi? Enggak, itu bercanda aja. Tapi kalau boleh ya silakan. Nah, tapi kalau ngomongin kendala-kendala, apa sih kendala yang sering terjadi dari program-program yang udah berjalan ini? Ya, yang pertama kalau kendalanya sih, kalau kita tuh mau moto yang apa ya, makanan yang berat seperti kayak sop. Oh iya, berkuah gitu ya. Gimana supaya
kondimen yang kayak wortel, kentang itu tetap ada muncul gitu Ya, ya? bukan. dibawa ke kantor maksudnya. Dibawa ke kantor. Oh, dibawa ke Ah, kantornya. susah Proses bawanya. doang, Sof. Iya. Prosesnya. Karena nggak mungkin masak di kantor Iya. juga ya. Iya. Kantor tidak menyediakan dapur. Di kantor tidak Seperti menyediakan. yang ada kemarin minta ya Iya. di daerah Johor ya. Iya. Nah, Oh, terakhir gitu. Bang Paul yang ngalah datang ke sana. Oh wow. Ya, kami yang datang. Luar sana. biasa Bang Paul. Pahala jariah, cari Wah. pahala. Semua kan Pak Gadis juga itu. Wah iya luar biasa sekali. Supportnya nih nggak nanggung-nanggung ya berarti ya. Jadi kalau misalnya viewers ngira di sana nanti bakal sediain dapur, wah enggak. Ya. Kalau studio iya ada lah ya Iya. pencahayaannya untuk tata letaknya, tapi kalau nyediain dapur enggak. Jadi pastiin makanan kamu bisa tetap aman ya. Jadi Iya. di foto juga tetap bagus ya. Aku kira tuh karena ada trikinya gitu. Kalau misalnya foto yang masakan-masakan berkuah gitu, kadang kan ada yang hacksnya pakai apa gitu supaya muncul wortelnya, Oh, enggak. daging-dagingnya tetap kelihatan. Paling itu dia aksesorisnya ya. Iya, itu. Nah, wortelnya potong-potong taruh di luar, susu. Oh gitu. Gimana kreativitas Iya. dari si pelaku UMKM Jadi nih? kalau esnya pun bukan sekarang kan udah nggak bukan es lagi tuh kan ada yang apa tuh terbuat dari apa namanya itu dia Jelly gitu, kayak terbuat dari jelly. iya jadi ya berbentuk es batangan. Iya. Jadi Oh. kalau es asli kan pasti dia cair kan. Iya Nah, benar-benar. Iya itu tetap ada hacksnya. Dan Iya. itu yang menyediakan dari pelaku UMKM-nya atau dari kami Wow. dari kami. Jadi kalau dia makanan ringan silahkan bawa. Oke. Tapi kalau dia itu makan yang tadi seperti yang berkuah-kuah kayak sate bakar, kita boleh kok datang. Tergantung Siap. waktu ya. Tergantung Menyesuaikan waktunya, waktu. menyesuaikan Oh waktunya. iya, menyesuaikan waktunya. Berarti nggak harus datang ke kantor ya, tapi untuk nyamperin juga bisa ya, Iya. sangat memungkinkan juga ya. Oke, selama masih di wilayah Kota Medan. Medan. ya, Tapi ada juga Mas. kemarin ya yang Ada, dari ada. Tanjung Merawah, dari Binjai. Oh, Dari Ada Binjai. juga ngubungi kemarin. saking antusias itu ya. Wow. Jadi ya itulah ya kendala-kendalanya tuh ya seputar itu aja sih ya Iya. sebenarnya ya, nggak ada kendala yang gimana-gimana Nggak ada. banget ya. Oke. Nah, kalau untuk yang foto produk ini kira-kira sampai kapan gratisnya? Apakah belum ditentukan sampai kapan gratisnya ataukah akan terus gratis? Coba dong kasih bocorannya Sampai Pak nggak ada apa, sampai nggak ada yang daftar lagi. Pokoknya sampai pelaku UMKM di Kota Medan ini Iya. udah terpenuhi ya kemampuan skill dia ngambil foto. Bisa bersaing untuk menjual produknya gitu kan. Wow, berarti emang lillahi ta'ala sekali ini Iya. menjalankan programnya luar biasa. Karena kan yang bisa membranding kan kita sendiri. Iya sih. Nah, makanya kita betul. sebagai pemerintah kita bantulah warga kita branding jualan dia. Gitu. Oke, melalui pelatihan-pelatihan Pelatihan, ini ya. iya. Oke, bener sih. Karena memang ya foto itu perlu foto produk ngaruh. yang menarik tuh seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita cuma punya model kameranya aja tapi kita nggak punya skillnya, sama aja hasilnya nggak Ya. menarik ya kan. Walaupun mungkin dari segi harga produknya udah bersaing dengan yang Ya. lain, atau mungkin dari rasanya bisa dibilang udah lebih enak dari yang lain, tapi kalau misalnya cara dia ngambil foto produknya itu kurang menggunakan skill, yaitu yang Ya. menjadi daya tariknya Ya, berkurang seperti ya. kan produknya sama tapi fotonya berbeda, mungkin yang lebih menarik dipilih orang. Iya. Nah, pengaruh dia marketingnya itu kan. Nah itu benar. Jadi disitulah peran Diskominfo ya. Ya, peran Bang Paul Dan membantu. Bang Paul sebagai fotografernya. Aduh, aku jadi pengen belajar nih. Ayo boleh. Berapa SKS nih kira-kira? Karena aku belum pernah punya kesempatan untuk benar-benar mempelajari di kamera tuh settingannya seperti apa. Aku tuh nggak merhatiin itu sih kalau ngambil foto gitu-gitu. Nah, tapi ya mulai dari obrolan ini ya viewers ya, kita mulai tahu bahwa settingan di kamera itu juga penting. Mengetahui komposisinya juga penting ya. Oke, nah tapi kalau untuk orang awam mungkin skill fotografinya bisa dibilang sangat amat terbatas. Nah, hal-hal apa aja sih Bang yang harus diperhatikan saat mau foto produk? Yang paling penting, yang paling jadi prioritas untuk diperhatikan. Nah, jadi bagaimana hasil foto itu kalau untuk makanan ya yang gampang orang suka lihat tuh yang clean, dia tuh tajam dan foto itu bersih dilihat dari segi mata memandang manusianya. Oke. Nah itu yang mesti paling penting. Yang kedua itu adalah
ketajamannya juga. Tajam, terus bagaimana idenya? Ide kreativitasnya Iya. itu ya, untuk peletakan Iya, aksesorisnya kembali lagi dari gitu-gitu ya. idenya. Oke. Itu sih yang paling prioritas yang mesti kita tanamkan lah sama yang awam ini. Oh iya. Yang pertama sekali ide aja yang lebih penting lagi. Idenya itu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk pelaku UMKM nih, langkah awalnya kan untuk registrasi dulu, ya kan? Itu Iya. melalui Instagram Jelajah Komunitas. Ya. Nah, lalu setelah mendapat respon dari admin Jelajah Komunitas, itu apakah langsung ngobrolin ide-idenya, apa aja yang dibutuhkan, atau bisa langsung datang aja gitu? Jadi kalau nanti Mekanismenya gimana mekanismenya itu kan mereka DM, saya punya produk minum, ya salah satunya yang depan kita ini. Wah iya Iya kan? benar. Nah, jadi saya tanya apa temennya itu apa? Misalnya kayak jamu tadi, bawa jahenya untuk pasangannya. Oke. Bawa aksesoris misalnya kayak yang kami tidak ada itu biasanya sirihnya. Oh. Ini kita buat berpasang-pasangan gitu. Kalau butuh mbak jamunya boleh pakai boleh, juga? boleh. Mungkin butuh model apa jamu gendong lah bisa Boleh. saya. Enggak ya, cukup jahe kayak Bahannya lah, bahannya bahannya ya, iya. bahannya ya. Jadi untuk sisanya aksesoris tambahan tuh ada di kantor. Oh, bisa disediakan di Iya. kantor ya. Oke. Wow, jadi buat viewers, buat kamu pelaku UMKM yang udah mulai merencanakan ingin ikut pelatihan ini ya untuk foto produk dan ini gratis, kamu bisa langsung aja registrasi ya ke Instagram Jelajah Komunitas. Nanti bakal direspon sama adminnya, nanti kamu bisa ngobrol-ngobrol apa aja yang menjadi pertanyaan kamu. Dan kayak sekarang ini udah ada salah satu contoh produk dari UMKM Kota Medan. Ini ada minuman herbal ya, jamu lah ya bisa dibilang ya. Ini ada banyak macam varian, ada kunyit asam, ada sirih ya. Terus ada yang pakai selasi, itu apa ya? Air sirih. Oh ya, ini air sirih ya. Ada selasihnya. Terus wow, ini seger banget. Jadi minumannya ini mungkin kamu nggak bisa lihat, tapi nanti kita fotoin, kita pamerin di Instagram New Radio Medan. Ini ada banyak variannya dan ini adalah produk dari Ashlee ya. Untuk Instagramnya viewers kamu bisa cek di @ashlee @ini_enak. Nah, kamu bisa cek Instagramnya di situ. Foto-fotonya juga menarik. Pada saat pengambilan foto-foto ini apakah ada dibantu Bang Paul yang turun tangan fotoin atau emang cuma sekedar ngasih arahan aja? Yang pertama kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu pastinya ya. Yang pertama kasih contoh, akhirnya mereka tertarik, langsung mereka langsung foto, kita ajarin. Jadi menyusun komposisinya itu bukan dari kita lihat apa namanya ya. Kita lihat produknya dengan mata sendiri, tapi kita lihat dari lensa kameranya. Lensa kameranya di situ nanti. Nah itu kan udah berbentuk frame tuh ya, di dalam lensa kamera itu mereka tinggal susun apa yang kurang, apa yang perlu dikeluarkan dari isi frame itu ya. Frame itu. Oke, jadi memang di awal itu akan dikasih contoh sama Bang Paul, pengambilannya seperti apa, terus nanti biar kreativitas dari pelaku UMKM-nya sendiri. Kembali lagi ke situ lagi. Oke, nah jadi untuk hasil-hasil foto produk yang udah mendapatkan pelatihan dari Jelajah Komunitas, kamu juga bisa cek di Instagram Jelajah Komunitas ya viewers ya. Disitulah hasil dari pelatihan Bang Paul. Oke, ini yang terakhir deh ya. Silakan untuk disampaikan harapan dari Pak Rahman dan juga Bang Paul untuk pelaku UMKM di Medan. Mungkin Pak Rahman dulu. Boleh. Jadi kita sebagai pemerintah, harapan kita seperti visi misinya dan program prioritas Pak Wali Kota, UMKM di Kota Medan itu naik kelas. Oke. Jadi dengan pandai foto produk kan dia udah salah satu untuk program naik kelas dia. Jadi bisa bersaing di media sosial untuk foto produknya lebih menarik. Jadi harapan kita ke depannya UMKM yang ada di Medan ini bisa bersaing dalam foto produk, dan nanti ke depannya kita coba lagi program untuk belajar menjual secara online. Oke. Tapi biar kita kembangkan dulu ini, nanti kita lanjut ke media online-nya. Iya, kita lihat dulu ini progres yang ini ya. Jangan terlalu banyak
Nanti program bingungan semua. Iya, nanti malah bingung ya kan. Ya, Apalagi ini bertahap masih kita. berempat di jelajah komunitas Iya. katanya. Berempat aja udah optimal gini. Aku harap sih bisa terus berlanjut programnya karena Iya. pasti banyak banget pelaku UMKM yang akan merasa terbantu ya. Oke, ada lagi yang mau Nah, dilanjutkan Pak Kita Rahman? tinggal program Bang Paul berikutnya apa? Oke, gimana Bang Paul? Ya, untuk pelaku UMKM jangan takut lah. DM terus jelajah komunitas. Ayo kita membuat sebuah ide karya untuk usaha kita semua. Oke. Nah, ini kebetulan baru aja ada pertanyaan dari viewers melalui WhatsApp kita di nomor 0815 911 1038. Ini terkait juga dengan program foto gratis karena sebutannya foto food ya. Jadi ini pertanyaannya, jika non food bisa atau enggak, misalnya jasa barber, jasa pengiriman barang, terus misalkan toko baju, kosmetik gitu-gitu udah pernah ada atau gimana? Nah, kalau untuk itu udah ada parfum ya kemarin ya. Parfum? Iya, Oke. ada. Nah, kalau parfum itu fokusnya gimana? Aksesorisnya apanya itu biasanya kayak gimana tuh? Jadi dia tergantung dari bentuk. Kalau saya ya nilai dari bentuk dari botolnya itu gimana, ada yang peta. Oh, packagingnya itu Ah, juga iya. ini ya berperan ya. Berperan. Oke. Nah, jadi ada yang kita buat dari bentuk yang satu warna aja, belakangnya warna kuning, minimalis lah Mhm. bentuknya. Oke. Yang simple kalau biasanya parfum itu. Oke, artinya bisa ya, Bisa. yang non food juga bisa. Bisa. Nah, tapi kalau yang kayak jasa untuk pengiriman barang itu gimana? Kira-kira? Kalau itu belum lah ya. Belum ya? ke situ. Belum dapat konsepnya kita. Belum dapat konsepnya ya. Ya. Tapi mungkin ketika viewers Mm-mm. yang pelaku UMKM punya jasa pengiriman barang, misalkan mau konsultasi ke Bisa. jelajah komunitas, Boleh, bisa ya. boleh. Kita Nggak diskusi, menutup kita kemungkinan bantu ya. juga nanti. Nah, itu dia. Jadi ini viewersnya ada dari Roy yang bertanya langsung ke Pak Kadis dan juga Bang Paul. Jadi udah terjawab ya viewers. Semoga kamu nggak takut untuk langsung tanya aja, Ya. karena nanti bisa konsultasi, bisa diskusi juga kira-kira apa aja yang dibutuhkan. Oke, baiklah kalau begitu, karena kita udah 30 menit ngobrol-ngobrol, sebenarnya sih masih pengen lama lagi, tapi sepertinya Pak Kadis dan Bang Paul masih banyak kesibukan. Ya, hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya. boleh. Ya kan, apalagi untuk program-program selanjutnya. Dengan senang hati New Radio akan menerima kehadiran bapak-bapak dari Diskominfo ini. Dan thank you juga buat viewers yang udah bertanya. Aku rasa mungkin masih ada juga pertanyaan yang belum terjawab, tapi tenang aja, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk pertanyaan kamu ke Jelajah Komunitas bisa langsung DM aja ke Instagram Jelajah Komunitas. Dan yang pasti Yuna ucapin terima kasih ke Sama-sama. Pak Kadis, Pak Sama-sama, Rahman, Bang Paul Mbak juga. Yuna. Terima kasih untuk meluangkan waktunya di hari Senin yang biasanya orang tuh pada hektik loh. Iya. Hari Senin. Tapi ini tetap bisa datang nemenin Yuna ngobrol di Small Talk sore ini. Oke deh kalau gitu viewers, thank you so much ya buat kamu yang udah dengerin talk show-nya kami di sore ini. Tapi yang pasti Yuna masih nemenin kamu sampai ke jam 6 sore nanti. Stay tune terus di 103,8 New Radio. Ini baru radio.